Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Apa sih operasi hitung campuran itu? Operasi hitung campuran adalah pengerjaan hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Sebagai contoh, 12 ditambah negatif 3 dikali 7. Di situ terlihat ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurang 24. Terlihat ada tiga operasi hitung, yaitu penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Untuk mengerjakan operasi hitung campuran, ada beberapa aturan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian setingkat, artinya operasi dikerjakan urut dari kiri. Operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat, artinya operasi dikerjakan urut dari kiri. Jadi apabila ada operasi perkalian dan pembagian, kita bisa langsung kerjakan dari kiri. Kemudian jika hanya ada operasi penjumlahan dan pengurangan, kita juga bisa langsung kerjakan dari kiri, seperti itu. Kemudian operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya jika pada suatu operasi terdapat operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan, kita harus mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru kita bisa kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita bisa singkat menjadi kabataku, kali bagi tambah kurang. Jadi kali dulu, bagi dulu yang dikerjakan, kemudian tambah atau kurang. Ingat, kabataku. Nah, contoh, tentukan hasil operasi hitung bilangan bulat berikut. Ada negatif 28 ditambah 52 dibagi negatif 6 dikurang negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26. Jadi, karena di sini terdapat operasi yang ada dalam tanda kurung, maka kita kerjakan dulu operasi yang ada di dalam tanda kurung. Negatif 28 ditambah 52 menghasilkan 24. Kemudian kita lanjutkan dibagi negatif 6 dikurang negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26. Selanjutnya, karena di dalam sini karena di langkah kedua tidak ada yang berada operasi di dalam tanda kurung, maka kita bisa gunakan kabataku tadi. Karena ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Jadi kita kerjakan yang pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Berarti di sini 24 dibagi negatif 6 dan negatif 15 kita kalikan dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Kita beri tanda kurung. Kemudian diperoleh 24 dibagi negatif 6, yaitu negatif 4. Negatif 15 dikali negatif 4, yakni positif 60. Jadi dikurang 60 ditambah 26. Nah, di sini kita lihat operasinya tinggal pengurangan dan penjumlahan. Jadi kita bisa kerjakan dari kiri. Negatif 4 dikurang 60 dulu, yaitu negatif 64, kemudian kita tambah 26. Nah, hasilnya adalah negatif 38. Jadi hasil dari operasi tersebut adalah negatif 38, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, tentukan hasil operasi hitung bilangan bulat berikut. 325 dikurang 125 dibagi 5 ditambah 100 dikali 3. Baik, di sini terlihat bahwa ada 4 tanda operasi, yaitu pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian.
Nah, dan di dalam soal ini tidak terdapat tanda operasi yang berada di dalam tanda kurung, sehingga kita bisa menggunakan aturan Kabataku, kali bagi tambah kurang. Jadi, yang pertama, kita kerjakan dulu pembagian dan perkalian. Di sini maksudnya diberi kurung apa? Kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita peroleh menjadi 325 dikurang 25 diperoleh dari 125 dibagi 5, kemudian ditambah 300 yang diperoleh dari 100 dikali 3. Nah, setelah ini kita lihat karena hanya ada operasi pengurangan dan penjumlahan, jadi kita bisa operasikan dari paling kiri, yaitu 325 kita kurang dulu dengan 25, kemudian kita tambah dengan 300. Nah, 325 dikurang 25 hasilnya adalah 300 ditambah 300, kita jumlahkan menjadi 600. Jadi hasil dari operasi tersebut adalah 600. Oke, contoh selanjutnya adalah contoh soal kontekstual atau contoh soal di kehidupan kita sehari-hari. Suatu turnamen futsal diikuti oleh 18 tim, salah satunya tim Samba. Dari 17 pertandingan yang dimainkan, tim Samba memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapat nilai 1, dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Bagaimanakah cara menentukan nilai yang diperoleh oleh tim Samba? Yuk kita simak. Jadi kita tentukan dulu berapa kali dia main, menangnya berapa kali, serinya berapa kali, dan kalahnya berapa kali. Tadi dari 17 pertandingan, tim Samba menangnya 9 kali. Kemudian serinya 3 kali. Nah, kalahnya tadi tidak disebutkan, tapi kita bisa cari. Karena tim Samba memainkan 17 pertandingan, menang 9 kali, seri 3 kali, maka kita tinggal kurangkan. Untuk mencari yang kalah, kita tinggal mengurangkan total permainannya, dikurangi berapa kali timnya menang dan berapa kali timnya seri. Sehingga 17 dikurang 9 dikurang 3, maka tim Samba kalah 5 kali. Nah, kemudian untuk menghitung nilai dari tim Samba, kita perhatikan skor yang diberikan jika menang, jika seri, dan jika kalah. Tadi disebutkan bahwa kalau menang memperoleh skor 3, kalau seri memperoleh skor 1, sedangkan kalau kalah nilainya dikurangi 2. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk berikut. Karena 9 kali menang dan setiap kali menang diberi skor 3, maka 9 dikali 3. Ditambah skornya saat dia seri. Karena serinya 3 kali dan setiap seri diberi skor 1, maka 3 dikali 1. Kemudian ditambah skor atau nilai ketika tim Samba kalah. Karena tim Samba kalah 5 kali dan setiap kalah dikurangi 2, maka 5 dikali negatif 2. Nah, kemudian ingat peraturannya, aturan cara operasi campuran. Karena di sini tidak ada operasi yang di dalam tanda kurung, maka kita ingat aturan Kabataku, kali bagi tambah kurang. Kita kalikan dulu, kemudian kita operasikan yang lain. Jadi di sini 9 dikali 3 dulu hasilnya 27, 3 dikali 1 hasilnya 3, 5 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. Maka 27 ditambah 3 ditambah negatif 10. Ditambah negatif 10 sama dengan dikurang 10. Makanya di sini tertulis dikurang 10 saja. Maka 27 ditambah 3 adalah 30. Dikurang lagi dengan 10. Nilai tim Samba adalah 20. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Iya, sekian video pembahasan mengenai operasi campuran pada bilangan bulat. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika masih kurang paham, kalian bisa putar ulang videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.